Oke, jadi salah satu peristiwa yang ada di hidrosfer adalah banjir. Jadi khusus pada video ini, kita akan bahas tuntas mengenai peristiwa banjir. Langsung kita mulai saja dari ide atau konsep banjir ini, yaitu ide awalnya adalah siklus hidrologi menjaga ketersediaan air di bumi. Kemudian konsep selanjutnya adalah akan tetapi curah hujan yang terjadi sepanjang tahun atau setiap tahun tidaklah sama. Kadang-kadang di tahun ini misalnya curah hujannya sedikit, kemudian di tahun selanjutnya curah hujannya tinggi. Nah, kemudian masalah muncul ketika curah hujannya tinggi, yaitu apabila curah hujan tinggi, simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai akan meluap. Atau dengan kata lain, melebihi kapasitasnya. Kalau terjadi curah hujan yang tinggi, sehingga berpotensi banjir, atau dalam istilah akademisnya, banjir didefinisikan sebagai aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan. Oke, jadi ini adalah definisinya. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya banjir. Oke? Oke, jadi pada slide ini kita akan fokus membahas mengenai penyebab terjadinya banjir. Jadi penyebab pertamanya adalah curah hujan yang tinggi tentunya, mengakibatkan sungai atau danau melebihi kapasitasnya, sehingga berpotensi banjir, seperti pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, disebabkan oleh sistem pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Contohnya gimana? Misalnya permukaan tanahnya dilapisi aspal atau beton misalnya. Sehingga ketika nanti turun hujan, maka permukaan tanah tidak dapat menyerap air dengan baik. Atau dengan kata lain, tidak ada resapan air pada permukaan tanah tersebut akibat ditutupi oleh aspal atau beton. Kemudian penyebab ketiga adalah penataan bangunan dan wilayah yang tidak baik.
Contohnya seperti membangun rumah di tepi sungai. Hal ini mengakibatkan lebar sungai akan berkurang dan daya tampung sungai tersebut juga ikut berkurang, diakibatkan membangun rumah di tepian sungai ini. Kemudian penyebab yang keempat adalah kurangnya pepohonan. Sebab kita tahu bahwa pepohonan dapat menyerap air dengan baik menggunakan akar-akarnya. Sehingga kalau misalnya pepohonan ini kita tebangi, maka permukaan tanah tidak begitu efektif dalam menyerap air, sehingga berpotensi banjir. Kemudian penyebab kelima adalah membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah ini otomatis akan menyumbat saluran pembuangan air. Contohnya seperti di sungai atau di got. Tentu saja hal ini menyebabkan air akan tertimbun akibat terhalang oleh sampah itu dan meluap. Dan inilah yang kita sebut sebagai banjir. Oke, jadi itu adalah 5 hal penyebab utama terjadinya banjir. Oke. Kemudian pada slide ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dari banjir. Yang pertama yaitu menyebabkan kerusakan fisik bangunan hingga korban jiwa. Misalnya ada yang luka-luka atau sampai meninggal. Sedangkan fisik bangunan ini contohnya adalah seperti rumah, gedung, jalan raya, dan juga jembatan. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah dapat mengontaminasi air bersih. Sebab biasanya banjir ini telah bercampur dengan lumpur. Sehingga hal ini sangat membahayakan pada kualitas air bersih yang kita punya. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti penyakit diare dan penyakit kulit. Kemudian dampak negatif yang keempat adalah dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Misalnya petani jadi gagal panen dan lahan pertaniannya menjadi rusak akibat banjir ini. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh dampak negatif dari banjir. Oke,